Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa hebat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya selama kita belajar diberikan kemudahan dan kebermanfaatan. Untuk ketua kelas, Mas Revan silahkan memimpin doa di depan. Iya, duduk siap. Duduk siap, Ra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beri hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak, terima kasih Mas Revan telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita berdoa terlebih menyanyikan lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Yuda. Ada yang tahu kenapa Yuda nggak masuk? Nggak tahu ya. Karena tadi belum izin. Tasya kemarin masih sakit, sekarang sudah masuk. Sudah sembuh? Sampun, alhamdulillah. Baik anak-anak, Bu Ima akan menayangkan satu video lagi. Nah, kita nyanyi lagu Rantai Makanan bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama. Makanan, ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan herbivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar, belajar tentang rantai makanan. Oke. Pada pertemuan kemarin sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang makna rantai makanan. Apa? Ada yang masih ingat? Rantai makanan yaitu hubungan makan, iya saling memakan dan dimakan. Kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang rantai makanan, komponen-komponen ekosistem. Nah, apa kalian tahu? Coba, mengapa tumbuhan disebut produsen dalam rantai makanan? Dan mengapa konsumen tingkat pertama selalu memakan tumbuhan? Ya, coba, mengapa tumbuhan disebut produsen? Ada yang tahu? Dari kata produsen. Karena tumbuhan mampu melakukan fotosintesis sehingga ia dapat membuat makanan atau menghasilkan makanan sendiri. Makanya dia disebut
Produsen, iya. Terus mengapa konsumen tingkat pertama selalu memakan tumbuhan? Siapa tadi? Dari lagu tadi? Konsumen tingkat pertama itu herbivora. Nah, herbivora makannya apa? Iya, makanya konsumen tingkat pertama selalu memakan tumbuhan karena mereka adalah herbivora. Pertanyaan kedua, dapatkah kamu menyebutkan contoh rantai makanan sederhana yang ada di lingkungan sekitarmu? Ada yang tahu? Coba. Rantai makanan. Hah? Sapi, kenapa sapi? Terus? Diawali dari apa dulu rantai makanan? Rumput. Apakah ikan makan rumput? Rumput dimakan kambing, terus kambing Makan buaya. oh dimakan buaya. Iya, kambingnya di pinggir kali ya, jadi ada buaya ya. Nggak apa-apa. Ada lagi yang lain dari sini. Contoh rantai makanan yang ada di sekitarmu. Apa coba? Di awal mesti diawali dari apa sih rantai makanan yang pertama? Iya, tumbuhan. Coba ada yang bisa menyebutkan? Bebas, apapun yang pernah kamu tahu. Ada rumput, terus? Jangan sama dong. Tadi di sini kambing, kamu kambing lagi. Kan banyak. Tumbuhan kan banyak. Kamu di sebelah kelas kita ini ada apa? Sawah. Sawah itu tumbuhan bukan? Iya, terus kira-kira ada rantai makanan nggak di situ? Apa? Tikus. Padi dimakan tikus. Terus? Tikus dimakan ular. Terus dimakan elang. Kamu pernah lihat elang di sini? Enggak. Ya. Baik, pertanyaan ketiga. Apa yang dapat terjadi jika salah satu komponen ekosistem seperti tumbuhan jumlahnya berkurang? Tumbuhan misal ya, padi berkurang. Kira-kira apa nanti? Hah? Loh, perhatikan pertanyaannya. Apa yang terjadi jika salah satu komponen itu jumlahnya berkurang? Misalkan katakan padi jumlahnya berkurang. Komponen yang lain tidak akan seimbang. Iya, kok bisa nggak seimbang? Coba gimana? Iya, hewan-hewan seperti tikus nggak dapat makanan, jari Juna. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka pada pagi hari ini dalam materi IPAS kita akan belajar melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengurai peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem tertentu dengan benar. Ya. Kenapa sih kita harus mempelajari rantai makanan? Kita harus mempelajari ini dimakan itu, terus dimakan lanjutnya lagi konsumen yang berikutnya. Kenapa kita perlu memahami, mempelajari rantai makanan, jaring-jaring makanan dan ekosistem? Kenapa? Supaya apa sih? Nah, supaya dengan kita belajar ini kita sebagai manusia bisa bijak dalam apa? Dalam mengkonsumsi makanan tidak berlebihan atau tidak mengambil alam ya dengan secara berlebihan. Kalau seperti tadi yang kalian katakan, kalau ada satu komponen yang hilang atau berkurang, efeknya di tingkatan berikutnya dia mungkin kesulitan mendapat makanan dan sebagainya. Gitu ya. Dengan belajar ini kalian akan bisa menjadi manusia yang bijak dalam menjaga ekosistem. Nah, ini Bu Ima ada ada video yang harus kalian amati. Di sana nanti membahas apa? Silakan kalian pahami. Loh, kenapa nggak mau? Nah.
Petani padi di Desa Gombang, Kecamatan Salit, Kabupaten Boyolali resah dengan serangan hama tikus yang menusuk tanaman padi mereka. Serangan hama tikus ini sudah terjadi sejak Januari yang lalu dan kini semakin meluas. Tikus merusak batang tanaman padi hingga patah, kemudian memakan bibir padi yang sudah berbuah. Tanaman padi yang terserang tikus menjadi layu, kemudian mati. Serangan tikus secara masif terjadi pada malam hari. Setidaknya ada sekitar 44 hektar tanaman padi siap panen yang rusak akibat serangan tikus ini. Tanamannya rusak semua, jadi harus tanam ulang. Yang terserang kalau di wilayah saya sudah 3,5 hektar. Dari 30 hektar. Dari 13% sampai 78%. Ya kalau nggak panen ya sama sekali akan nggak ada masukan, nggak ada panenan. Tapi minimal mesti akan mengurangi panen paling tidak 50% mesti. Sebagai upaya penanggulangan serangan hama tikus, pemerintah kecamatan dan desa serta Gapoktan akan melakukan gerakan pengendalian bersama. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejumlah pabrik penggilingan beras milik warga berhenti beroperasi karena tidak ada suplai gabah dari petani. Salah satunya penggilingan di Desa Cipecam, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah tidak beroperasi lagi selama hampir 4 bulan terakhir. Selain karena perubahan masa waktu tanam akibat anomali cuaca, harga gabah dari luar daerah Bogor terlalu mahal untuk dibeli. Saat ini, harga untuk kuintal gabah mencapai Rp1 juta dari harga Rp400.000 saat normal. Makanya dulu karena nggak pada masuk, nggak profesional ya. Lalu kita tinggal profesional, cuma kita cuma namanya yang dari petani-petani itu yang mungkin paruh dua paruh gitu kita jalanin itu gini. Jika pun ada gabah dari hutan yang masuk ke penggilingan, hanya untuk konsumsi saja, bukan untuk dijual. Pemilik penggilingan pun hanya mendapat biaya lebih. Bukan CNN. Nah, sudah selesai itu tadi video tentang apa? Apa yang terjadi di dalam video? Gagal panen. Diceritakan nggak tadi gara-gara apa? Hama tikus. Terus akibatnya terjadi? Iya, gagal panen. Terus nggak hanya itu, gagal panen pun mengakibatkan Bapak siapa tadi mengalami apa? Hah? Penggilingan beras tutup loh kan, hanya karena gagal panen padi-padi dimakan tikus, kemudian nggak ada yang dipanen, akhirnya seperti penggilingan beras pun tutup. Ya karena apa? Apa yang mau digiling ya toh? Karena berasnya, padinya dimakan tikus, dihabiskan. Nah, dari ekosistem sawah itu tadi, hewan-hewan apa yang terlibat? Tikus. Apalagi? Ular. Yang seharusnya ya ular ya, ada ular. Terus? Burung. Iya, bisa ada loh sawah yang padinya dimakan burung. Ya, bisa loh. Nah, biasanya ada hama belalang, ada hama tikus. Nah, terus tikus, siapa yang memburu tikus? Ular. Nah, terus tadi kenapa kok bisa sih tikusnya memakan padi? Berarti tikusnya jumlahnya banyak, bisa menghabiskan sawah-sawah para petani. Kalau jumlahnya sedikit, ya tidak mungkin, pasti tidak sampai terjadi yang namanya gagal panen. Nah, gagal panen karena terjadi hama. Kalau sudah hama berarti jumlahnya itu sudah sangat banyak. Nah, dari hubungan padi dimakan oleh tikus. Nah, itu termasuk suatu rantai makanan. Adapun tikusnya bisa membeludak, itu karena apa? Kenapa bisa tikus semakin banyak? Kenapa kok bisa tikusnya wakeh? Karena tidak ada yang makan siapa?
Iya, siapa yang memakan tikus? Ular. Kenapa bisa ularnya tidak ada atau mungkin berkurang? Ayo, coba ada yang tahu? Dibasmi, disemprot. Gimana membasmi ular? Enggak. Ular biasanya, kenapa ular jumlah populasi ular sekarang menurun? Terjadi apa? Ularnya ditangkap. Iya, diburu oleh siapa? Manusia. Terus diapa nolone ularnya? Ya dijual, dijadikan. Nah, ada yang dijadikan tas dan sebagainya, padahal itu tidak boleh. Akibatnya apa? Mengganggu sistem rantai makanan itu tadi, ketika salah satu komponen itu tidak seimbang ya. Nah, rantai makanan yang mungkin terbentuk di sini ada padi sebagai produsen ya. Produsen. Kenapa tadi disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Peran dari padi ini adalah produsen sebagai tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang mana padi atau tumbuhan ini sebagai sumber makanan oleh tikus, hewan-hewan yang masuk dalam kategori konsumen 1. Kemudian tikus ini dimakan oleh ular. Ular ini berperan sebagai konsumen kedua. Iya, terus siapa yang bisa memakan ular? Yaitu elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang termasuk di puncak rantai makanan karena dia sudah tidak ada yang memburu lagi. Pada akhirnya elang mati. Dia akan membusuk, diuraikan oleh jamur, bakteri, atau disebut dengan dekomposer. Jadi ini peran-peran dari rantai makanan ini. Tumbuhan sebagai produsen, tikus atau herbivora ya, hewan-hewan yang memakan tanaman itu menjadi konsumen 1. Dilanjutkan predator yang memburu konsumen 2 seperti ular dan sebagainya. Ini menjadi predator yang memangsa konsumen 1 ya, maksudnya Bu Ima. Menjadi disebut perannya adalah konsumen 2. Dan di puncaknya ada konsumen tingkat 3. Dan terakhir dia akan mati, diuraikan oleh dekomposer, membusuk. Nah, dekomposer membusuk membantu pembusukan. Hewan-hewan kalau mati biasanya di tanah ya. Busuk, akhirnya dia meresap ke dalam tanah, yang pada akhirnya tanahnya subur sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur juga. Itulah uniknya ya rantai makanan munyer, saling bermanfaat. Itu hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Di sini terjadi transfer energi. Energi terbesar ada pada siapa? Iya, bagian komponen yang bisa menghasilkan makanannya sendiri itu adalah memiliki energi terbesar. Di sini energinya 100%. Nah, terus energi ini dimakan oleh tikus, ditransfer energinya ke tikus. Nah, tikus diolah makanannya, diserap oleh tubuhnya, disisakan 10% aja. Terus dimakan oleh ular. Semakin ke atas transfer energinya semakin kecil. Makanya populasi tingkatannya kalau paling bawah kan produsen ya, itu paling banyak. Jumlahnya tuh banyak banget di bumi ini. Semakin ke atas jumlahnya semakin mengerucut ya. Seperti piramida trofik rantai makanan. Bisa dipahami di sini proses transfer energi mulai dari produsen sampai puncak rantai makanan. Bisa ya? Ya, oke. Loh, kok kembali? Nah, ada masalah rantai makanan. Jaring-jaring makanan itu sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan
Berkurang. Semua ini berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, dan membuat ekosistem tetap seimbang. Nah, lalu bagaimana jika satu komponen tadi hilang? Piye? Bagaimana kalau satu komponen hilang? Hah? Konsumen tidak, komponen maksudnya salah satu komponen akan mengalami gangguan. Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Misal kena banjir atau biasanya sekarang pernah lihat sungai-sungai bersih nggak? Kalau sekarang sungai banyak yang kotor, itu kan masalah lingkungan. Akibatnya mengganggu rantai makanan juga nggak? Apa akibatnya kalau sungai kotor, terkontaminasi? Iya, betul, ikan-ikan akan mati. Itu termasuk masalah lingkungan. Atau juga masalah pembangunan dan penebangan hutan. Di hutan ada ekosistemnya enggak? Ada. Di sana banyak sekali ekosistem ya. Nah, di ekosistem hutan rantai makanannya banyak, jaring-jaring makanannya, karena di sana banyak macam-macam hewan yang hidup. Nah, bagaimana kalau hutannya ditebang? Coba, apa yang terjadi hutannya ditebang? Maka hewan-hewan yang di sana mati. Kenapa mati? Selain tidak punya tempat tinggal karena dia Iya, tidak bisa makan. Kan di hutan itu sumber makanan para herbivora di dalam hutan. Nah, kalau hutannya aja ditebang, mereka makan apa ya kan? Karena tumbuhan hutan itu termasuk produsen. Nah, ini apa sebab akibat permasalahan rantai makanan bisa terjadi? Ini tadi sudah dicontohkan ya, gagal panen. Loh, ini kalau padinya itu diserang hama, mati. Jagung pun tinggal bonggolnya aja. Ya, dipangan siapa? Dimakan siapa? Tikus. Nah, ini terjadi hama tikus. Atau juga bisa di sini apa? Iya, siput. Ya, ini ada telurnya yang pink-pink, tapi di bawah pasti ada keongnya. Itu juga hama ya, membunuh padi-padi, mematikan padi, jadi nggak bisa hidup subur. Kira-kira kenapa? Sebab akibatnya padi gagal panen. Ya, tadi kan sudah Bu Ima ceritakan sebabnya. Kenapa gagal panen tadi? Disebabkan oleh hama tikus, sehingga akibatnya adalah gagal panen. Kalau sudah gagal panen, iya, tempat-tempat penggilingan yang bisa menghasilkan beras, yang bisa kalian beli, orang tua kalian beli ke toko, nggak bisa jual, hanya cukup dikonsumsi oleh para petani sendiri. Nah, hanya karena satu komponen yang tidak seimbang, efeknya itu loh dalam seluruh rantai makanan. Rantai makanan di ekosistem laut. Ekosistem itu ada di ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem sawah, ekosistem gurun. Pernah lihat gurun? Enggak. Di TV? Di TV pernah. Ada hewan hidup enggak di sana? Ada. Di sana pun juga ada yang namanya rantai makanan. Biasanya hewan apa yang ada di gurun? Hah? Unta ya dan sebagainya, banyak ya. Ini saya contohkan rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah apakah ada tumbuhan di laut? Ada, iya, tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton. Nah, pernah lihat SpongeBob? Kenal sama yang namanya plankton? Ya, kalau ini fitoplankton ya, dia termasuk tumbuhan yang kecil, nggak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kasat mata nggak bisa, harus dengan bantuan mikroskop.
dan jumlahnya sangat banyak di laut ya. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, salah satu fakta fitoplankton, laut di bumi ini lebih luas dari daratan atau luas daratannya? Lebih luas lautnya. Lah di setiap permukaan laut dihitung ngambang atau mengambang para fitoplankton. Itu termasuk tumbuhan yang ada di laut tapi kecil banget. Dia bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen. Itu termasuk membantu menyumbang 70% oksigen untuk kita hirup. Luar biasa ya, kecil nggak terlihat tapi dia manfaatnya untuk kita. Dia hidup di permukaan karena supaya mendapat sinar matahari. Kalau di dalam nggak mungkin terkena sinar. Ya, di sini rantai makanan yang di laut, fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton ya. Zooplankton ini termasuk hewan. Namanya juga plankton tapi hewan. Kalau fitoplankton tumbuhan. Dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar lagi, ikan sedang. Nah, ikan sedang seperti ini kayak ikan pindang ya, dimakan sama ikan hiu dan ikan yang lebih besar lagi. Di laut pun juga ada ekosistem atau rantai makanan yang terjadi. Contoh rantai makanan yang pendek. Nah, ini ada rumput dimakan gajah. Sudah nggak ada yang memburu gajah, nggak ada yang memakan gajah. Ya wes, gajah mati ya diuraikan gitu. Lanjut, contoh lagi di sini ada tanaman mati. Keliru. Tanaman di tanah mati, dia menjadi sumber makanan oleh cacing tanah. Nah, cacing tanah ini makanan lezat bagi burung. Itu juga termasuk rantai makanan pendek. Ini jaring-jaring makanan ya. Kalau jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan. Keliru. Jaring-jaring makanan itu kumpulan rantai makanan. Tadi kan sudah tahu ya, rantai makanan cuma sekali muter gini. Kalau jaring-jaring makanan, dia kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem. Jadi satu ekosistem ini bisa dimakan itu. Bunga bisa dimakan si A, si B kayak ini. Bunga dimakan oleh semut. Juga disedot ya, disedot madunya oleh kupu-kupu, oleh kumbang juga. Kumbang mungkin makan semut atau serangga kecil-kecil itu. Nah, kumbang menjadi makanannya laba-laba. Jadi dalam satu rantai makanan itu ada, dalam satu proses ada beberapa hewan yang memakan komponen yang sama. Itu disebut jaring-jaring makanan. Nah, sudah saya ceritakan tadi ya. Seperti ini loh. Produsen bunganya dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan laba-laba. Semut juga memakan bunga ya, madunya, terus dimakan oleh kumbang. Nah, kumbang dimakan laba-laba. Itu namanya jaring-jaring makanan ya. Lanjut. Oke, tiba saatnya untuk kalian bertugas. Bu Ima akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Bu Ima sudah sediakan di sini. Silakan urut absen mengambil permen yang kalian sukai. Silakan, absen pertama maju. Oke, silakan lanjutnya. Selanjutnya. Langsung setelah Ciko. Setelah Ciko siapa berikutnya? Setelah Amira, silakan ambil permen yang kalian sukai. Ini banyak macamnya loh. Bebas memilih kamu. Gak harus asal ambil. Dilihat dulu. Ini ada Mentos, ada Yupi, dan sebagainya. Oke, lanjut langsung. Setelah Arvino siapa? Ya, ini banyak macamnya ya. Bebas memilih kalian. Bebas memilih. Derry mau ambil permen apa, Derry? Oh, kopi biar gak ngantuk ya. Terus lanjutnya setelah Derry langsung setelah Revan, setelah Kiano, langsung sini nggak apa.
Lanjut, berikutnya. Lihat dulu, ini. Bisa milih kok, bebas, nggak usah malu. Pokoknya ambil satu ya, nek dua nggak cukup. Lanjut. Nah, kopinya habis. Ya yang lain nggak apa-apa. Oh ya, silakan lanjutnya. Setelah Mutiara, siapa? Silakan maju. Yuk, setelah Hana. Silakan milih. Dilihat-lihat, dipilih-pilih mana yang kalian sukai. Setelah Zian, setelah Tegar. Jangan, disimpan dulu. Disimpan dulu permennya. Lanjut. Setelah Firza, Fatih, Tiara, Asila. Terus? Ya, siapa lagi yang belum? Sudah. Oke. Sekarang kalian cari teman-teman yang mengambil permen yang sama itu menjadi kelompok kalian. Yupi, siapa Yupi? Ke sini ya, Yupi. Nggak boleh. Kis ada di sini, kelompok Kis. Oke. Halo. Coba tepuk pagi, siang, sore, malam. Masih ingat ya? Nah, kalau pagi tepuknya 1. Pagi, siang, sore, malam. Nah, konsentrasi. Pagi, sore, malam. Pinter, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kalian akan berkelompok ya. Di sini kalian akan mendiskusikan tentang suatu masalah dalam rantai makanan. Akan Bu Ima bagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama-sama. Ya, boleh dimakan. Sampahnya disimpan, nanti dibuang ya. Di sini kalian akan masing-masing kelompok mendapat permasalahan yang harus kalian diskusikan, ya. Halo. Ya, tadi sudah Bu Ima jelaskan ya, pengaruh komponen pada keberlangsungan suatu ekosistem. Pengaruhnya apa terhadap keberlangsungan ekosistem? Halo. Nah, bisa konsentrasi, coba konsentrasi dimulai. Nah, tadi sudah Bu Ima jelaskan, kalau satu komponen hilang akan mengakibatkan permasalahan apa? Terjadi apa? Ketidakseimbangan ekosistem. Kalian akan lebih mendalami itu dengan menjawab pertanyaan dan masalah yang ada di LKPD. Silakan diskusikan
bersama-sama dan di situ juga ada LKPD 2 untuk membuat diorama. Sudah ada langkah-langkahnya, kalian bisa baca dan pahami. Silakan dimulai dari sekarang. Namanya silakan kalian isi nama kelompok dan anggota. Gimana? Iya. Yo dijebol tole. Digunting kan itu? Iya, ada langkah-langkahnya sudah. Kalian bisa baca sesuai langkah-langkah yang Bu Ima berikan. Pertama, diskusi dulu di LKPD 1. Silakan baca pertanyaannya. Selesaikan dulu pertanyaan di LKPD 1. Kamu bisa mepet, Dok. Kamu bisa mepet ke sana, cek gak kadoan. Ini digeser. Lah, sini, kamu sini. Lah. Ya situ. Ya, dijawab bersama-sama. Ya, disisih nong ini, pinter. Silakan. Ya. Hah? Enggak. Gimana? Ayo silakan selesaikan dulu tugasnya. Iya, tinggal dicepol. Ada yang boleh, ada yang aduh. Oke Bu, mantap. Aku. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada yang sambil menempelkan supaya tidak sampai kececeran dan keliru. Ini silakan didiskusikan dan selesaikan dengan cepat. Masing-masing ini sendiri-sendiri nih. Ya, boleh seperti itu boleh. Berbagi tugas. Ini bisa dilepas, boleh dilepas, boleh. Ini langkah-langkahnya, silakan dibaca. Ini silakan diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu, nanti berbagi tugas. Baca ini sudah ada langkah, ya. Teman-teman, di sini kan Bu Ima sudah kasih langkah-langkah pengerjaan LKPD 2. Ini kalian baca dan pahami, ya. Ini sudah mudah penjelasannya, tinggal mengikuti aja. Kenapa? Ya. Langsung diambil belakangnya aja nggak apa-apa. Satu-satu dari belakang. Ya, dilepas dari belakang aja nggak apa-apa. Ini nanti kan kalian gunting semua toh yang LKPD 2. Hati-hati. Nggak apa-apa, langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa-apa. Nah, kan itu nanti nggak katut toh. Ini sudah selesai? Iya, diselesaikan dulu yang LKPD 1. Kalau yang lain
ada yang bagian ini nggak apa-apa. Tapi utamakan yang LKPD 1 selesaikan terlebih dahulu. Amira, ayo sama Ciko. Jangan gopoh sama gunting. Ini selesaikan kurang 4, 5, 6. Ayo. Ya. Kalau nggak dipakai silakan diambil. Iya, digunting itu. Maksudnya guntingnya yang di sebelah sini. Ini sama ini. Ini loh, seret sama ini. Ini sini jangan digunting. Kan ini nanti buat ini ditempelkan ke sini. Ya, gimana? Bisa. Nah, berarti ada yang double. Ini bisa kamu gunting, tak berikan ke kelompok yang lain. Yang gurun. Yang ini apa? Kan lautnya ada toh? Ekosistem laut. Mana? Sudah gunting ekosistem laut? Ini Bu Mas. Ya, di sini kan kamu punya laut. Ya wes, sing gurunnya kamu potong. Kamu potong. Ada yang kebagian gurun ya di sini. Apa Bu? Oke, ini sudah lengkap. Ini nanti kan rantai makanannya ini. Oh, dipasang-pasang. Iya, iya, di tusuk satenya. Nah, ini baca. Hah? Ya ini untuk dioramanya tadi. Setelah jadi, ini rumahnya, ini komponennya. Rantai makanannya kamu susun dengan tepat, sesuaikan dengan ekosistem yang ada tulisannya ini. Ininya sudah ada. Beruang kuku. Oh sudah kok. Gimana? Lah, gini. Gak apa, masih bisa disiasati. Tempelkan begini. Ayo tempel. Tempelkan, ayo ditempelkan. Ayo segera ditempel. Gak punya lem dah ini? Gak ada Bu. Pakai isolasi bisa. Selasi situ gede. Koneko. Ya nggak apa-apa, seadanya dimanfaatkan. Iya, kan itu untuk ditancapkan. Dilipat tengahnya, biar nggak melengkung dia. Sudah kamu lem itu. Ini sungainya ada 2. Oh, sungainya ada 2. Sip. Silakan digabungkan. Oke. Yang paling besar populasinya itu yang paling dasar. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Setelah ini kalian harus mempresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok bunga melati. Iya. Silakan maju ke depan. Setelah bunga melati nanti ada kupu-kupu yang maju. Kelompok kupu-kupu.
Silakan. Teman-teman, halo. Halo. Nah, perhatikan di depan ada teman kalian sedang presentasi. Dijawab salamnya. Diulangi salam lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mempersembahkan diorama kami dan diperkenalkan oleh kelompok kami Tasya, Guna, Barat, dan Opang. Sebagai produsen. Sebagai konsumen satu. Kita sebagai konsumen juga. Singa sebagai konsumen tiga. Ya, itu jamur atau cacing? Iya, itu gambar. Iya, cacing sebagai pengurai. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban dari kelompok Melati betul? Betul. Nggak ada yang tidak setuju ya? Nggak ada. Oke, lanjutkan. Tunjukkan ke depan, Dok. Tunjukkan ke depan. Nah, gini. Jadi, mana yang kamu baca? Tunjukkan ini ekosistem apa? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah betul yang dipresentasikan oleh kelompok Melati dioramanya? Betul. Oke, bisa diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Luar biasa. Lanjut kelompok kupu-kupu. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kupu-kupu akan mempersembahkan diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Asila, Dian, Ya, dan jangan usah Ara. geser-geser ya. Dan dibacakan oleh Dian. Suaranya yang keras, teman-teman dengar nggak? Oh enggak, ya suaranya keras. Ya. Cacing pengurai. Apakah sudah betul yang dijawab oleh kelompok kupu-kupu? Ya, lanjutkan. Dibacakan oleh Dian. Ekosistem savana. Rumput, zebra, singa, pengurai. Hutan hujan tropis. Rumput, kelinci, serigala, pengurai. Oke. Ekosistem laut. Fitoplankton, zooplankton, udang, ikan kecil, ikan salmon, singa laut, hiu, pengurai. Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas yang dipresentasikan oleh kelompok kupu-kupu?
Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Oke, bisa diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan tampilan dari kelompok kata. Ya, silakan. Yang keras. Aku ngatung, kon ngatung nih. Terus kayak iso. Silakan dimulai. Yang keras Mas Wate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang keras Mas Fatih suaranya ya. Teman-teman terdengar suaranya atau tidak? Tidak. Lebih keras lagi Mas Fatih. Lebih keras lagi, ayo. Bisa. Temannya silakan membacakan hasil diskusinya. Ayo Mas Dery. Mas Dery. Lanjutkan dengan dioramanya. Ya, lanjutkan dengan dioramanya. Ya. Ya, ada rantai makanan apa di ekosistem laut? Ya. Nah, coba tanggapan dari teman-teman, apakah ekosistem laut yang disebutkan dari kelompok kata tadi sudah betul? Salah. Oh, salah. Coba dibaca yang keras Mas Tegar. Tadi diawali dari zooplankton yang pertama, terus dilanjutkan oleh algae, terus fitoplankton. Ikan kecil. Nah, harusnya siapa dulu teman-teman? Fitoplankton dulu ya, atau algae tadi. Baru kemudian siapa? Zooplankton. Nanti dibetulkan ya kelompok kata. Oke, bisa diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke kursinya. Silakan kelompok yang terakhir. Silakan maju kelompok ular. Ular berbisa. Silakan Mas Fadil. Silakan dimulai. Ya, siapa moderatornya yang keras?
Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Ya, lanjutkan itu siapa? Jamur sebagai pengurai. Ya, lanjutkan dengan diorama. Ya, baik. Sudah? Ya. Oke, bagaimana teman-teman? Setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok ular? Apa atau mungkin ada yang kurang cocok dengan hasil jawabannya? Nggak ada, setuju ya? Baik, silakan bisa diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, kelompok dekomposer. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Ayo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak? Yakin? Lanjutkan dengan dioramanya. Sudah? Sudah. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Tidak. Setuju dengan hasil diskusi kelompok dekomposer? Setuju. Baik, bisa diakhiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Kalian sudah menuntaskan kegiatan belajar dan diskusi pada hari ini. Nah, setelah diskusi, kalian mengetahui apa terkait komponen dalam ekosistem, seberapa besar pengaruh dari masing-masing
komponen dalam ekosistem? Apa teman-teman anak-anak? Jika terjadi ketidakkeseimbangan salah satu komponen dalam ekosistem akan mengakibatkan kerusakan atau masalah dalam rantai makanan. Ya. Ada yang ditanyakan terkait materi kita hari ini? Tidak. Luar biasa sekali kalian bisa mengerjakan, menuntaskan diskusi kelompok, membuat diorama yang luar biasa. Untuk kelompok yang paling rapi dari kelompok ini tadi, kelompok apa ini tadi? Kelompok bunga melati dan kelompok dekomposer. Tepuk tangan. Oke. Anak-anak, Bu Ima akan minta kalian tulis nama kalian di sticky note ini, kemudian tempelkan di roda emosi di depan. Mana yang sesuai dengan perasaan kalian ketika mempelajari bab rantai makanan ini? Aku dulu ya, Bu. Silakan tuliskan nama dan ditempel di depan langsung. Tulis namanya. Tulis namanya. Langsung ditempel kalau sudah. Tidak perlu berlama-lama. Sudah, Juna? Ya, silakan langsung tempel di roda emosi. Sudah satu-satu? Ya, silakan tempel. Mana yang sesuai dengan perasaan kalian dalam mempelajari? Enggak usah urut absen. Silakan. Yang mana sesuai dengan perasaan kalian? Silakan, tempelkan. Oke, kalau sudah silakan duduk di kursinya masing-masing. Oke, terima kasih. Baik. Ayo segera. Bu Ima ingin siapa ya? Firza, coba maju ke depan, Nak. Ya, ini ada terbanyak ini memilih bahagia. Salah satu Bu Ima ingin tanya, dalam pembelajaran ini tadi apa yang menarik menurut kamu? Momen apa? Momen menempel, saling menempel. Oh, menempel rantai makanan atau membuat dioramanya tadi. Selain itu, sama menggunting. Ada lagi yang lain? Sudah. Senang ya? Senang. Oke, terima kasih. Kemudian ini coba ada yang bingung, ada yang merasa konyol, ada yang kecewa, ada yang bosan. Coba yang bingung Bu Ima ingin Tiara. Silakan maju. Iya. Dalam pembelajaran ini tadi apa yang membuat kamu bingung? Momen apa? Momen apa yang membuat kamu bingung tadi? Pas ngapain? Oh, pas menjawab soal. Apakah soalnya terlalu rumit?
Enggak. Tapi kan secara berkelompok, jadi ngerjakannya bersama-sama, jadi tidak terasa terlalu sulit. Begitu ya? Oke, terima kasih. Satu lagi. Ara. Sini. Ara, kenapa kamu menempel? Loh, tidak apa-apa. Kenapa? Apa yang membuat kamu kecewa di proses ini tadi? Firza bu kakek muring-muring tok bu. Oh, mungkin kamu kurang ini dalam bekerja kelompok. Sudah, Bu. Oh, sudah. Muring-muring. Apakah sampai sekarang masih marah-marah? Oke bu. Oh, enggak. Ya, jangan marah-marah ya Firza ya. Wes, gak apa-apa. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, untuk tugas ada Bu Ima berikan tugas individu yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, ini tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Kalian bawa, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Silakan duduk Mas Ara. Hah? Dikerjakan di rumah. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oh, kebanyakan. Baik. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang rantai makanan. Bahwa rantai makanan itu apa? Hubungan saling makan dan dimakan sesama makhluk hidup. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang ekosistem. Silakan kamu pelajari di rumah. Sebelum kita akhiri, tepuk semangat dulu ya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Semangat ye. Semangat. Semangat ye. Semangat. Semangat ye. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bu Ima mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.